Kebetulan ada pertanyaan seputar itu. Sedikit saja, karena itu kan pasti panjang. Ini pertanyaan cukup saya juga bingung jawabnya. Karena dari Kristen bertanya, pada saat ada yang membaca tentang kisah Nabi ketika dia bertemu dengan Jibril di awal kenabiannya beliau. Di saat itu, Nabi itu disuruh baca Iqra. Nah, mereka bingung, yang disuruh baca apa? Apakah di situ ada buku Al-Quran? Apakah di situ ada surat? Apakah di situ apa gitu loh? Disuruh ikutin Jibril. Disuruh ikutin. Ya, jadi itu 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq. Ayat pertama itu memang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Oh, maksudnya ikutin. Iya, ikutin. Makanya kan Nabi Muhammad SAW akhirnya mengikuti Jibril di 5 ayat pertama itu. Oh, bukan disuruh membaca sesuatu. Enggak. Oh, Enggak. maksudnya memang itu. Iqra itu potongan awal ayat. Oh, tangkap bro. Apa bang? Lu yang Islamnya pasti nggak tahu. Nggak tahu gue bang. Oh, iya. Jadi disuruh mengikuti, artinya disuruh mengulangi. Ya, makanya surah itu kan awal ayatnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan gitu ya. Kalau bahasa kita tuh di telepon jangan lupa baca doa gitu ya, baca ini gitu ya. Artinya, jadi kan memang itu wahyu pertama. Maka ada beberapa metode wahyu. Yang pertama Jibril datang selaku memang pimpinan malaikat menyampaikan ke semua nabi-nabi, termasuk Nabi Isa, Nabi Musa, semua itu Jibril yang datang membawa wahyu. Nah, bisa dengan cara Jibril langsung mendiktekan ayat itu. Bacalah hai Muhammad ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga begitu ya. Bisa juga Jibril mengilhamkan di dalam hati. Jadi tiba-tiba sudah ada dalam hati Nabi Muhammad dan beliau tinggal menyampaikan. Kadang-kadang beliau lihat dalam mimpi. Nah, gitu kan. Jadi ada banyak metode-metode dalam penerimaan wahyu itu. Oke, berarti yang saya tangkap itu Al-Quran itu tidak langsung turun dari langit, bukan begitu ya jalan ceritanya ya. Enggak, tapi lewat perantaraan Jibril kepada Nabi lewat pewahyuan yang dibawa oleh Jibril. Dan dia dalam proses 23 tahun. Oke. Jadi 13 tahun fase Mekah dikenal dengan ayat-ayat Makkiyah. Iya. Dan maksudnya ayat turun di Mekah itu umumnya berbicara tentang umat sebelum kita. Iya. Tentang surga dan neraka, tentang kematian, untuk menyadarkan manusia. 10 tahun fase Madinah dikenal dengan ayat-ayat Madaniyah. Ini bicara masalah hukum. Udah mulai ada perintah puasa, udah mulai ada perintah zakat, udah mulai ada perintah jihad dan seterusnya. Ustaz, berarti Al-Quran itu ditulis? Al-Quran awalnya belum ditulis. Belum kan ya? Oke, awalnya diturunkan dulu. Kapan itu akhirnya ditulis? Jadi buku pertama gitu? Pasti kan ada begitu. Iya. Kebetulan ada pertanyaan seputar itu. Sedikit.